Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi yang telah memberikan ilmunya kepada kami selama 1 semester dan telah membimbing kami dalam proyek studi kelayakan bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan kami dari kelompok 4, yaitu Blue Tea. Baik, untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Nurulia Rohmiatun, dan yang kedua ada Laili Munfiah Khairiyah, dan yang ketiga yaitu saya sendiri, Muhammad Abdul Ghani, dan yang keempat ada Muhammad Adi Brata, dan yang terakhir ada Mbak Putri Sekar Hapsari. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait visi dari brand Blue Tea itu sendiri, yaitu menjadi merek es teh terkemuka di Indonesia yang dikenal memiliki rasa yang autentik serta berkualitas tinggi dan mengutamakan inovasi produk. Dan misi dari brand Blue Tea itu sendiri yaitu yang pertama, menyediakan es teh berkualitas tinggi dengan rasa yang autentik dan menyegarkan, dan yang kedua yaitu menawarkan layanan pelanggan yang unggul dengan respon cepat dan ramah, dan yang ketiga yaitu mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir yaitu berkontribusi pada komunitas dengan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Untuk profil dari usaha Blue Tea itu sendiri, yaitu Blue Tea merupakan inovasi minuman dingin yang menawarkan kesegaran di tengah cuaca Indonesia yang panas dengan sentuhan warna biru alami yang memikat, yang merupakan hasil inovasi kami dengan menambahkan varian bunga telang yang menjadi ciri khas dari brand kami. Dibuat tanpa pewarna buatan, Blue Tea tidak hanya menyegarkan tetapi juga sehat dan estetis, memberikan pengalaman minuman teh yang berbeda dan menarik bagi konsumen yang peduli terhadap kesehatan dan kualitas produk. Untuk sumber modal sendiri, usaha Blue Tea ini mengambil modalnya dari hasil iuran 5 anggota kami, dan per orang itu menyumbangkan 10 juta rupiah. Dan untuk produknya kami memiliki berbagai variasi, diantaranya yaitu rasa coklat, rasa red velvet, dan cappuccino. Dan produk kami juga menawarkan rasa original dan juga ciri khas dari brand kami, yaitu varian bunga telang. Dan untuk SDM-nya kami membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada bagian rekrutmen, dan yang kedua ada bagian pengembangan karyawan, dan yang ketiga yaitu manajemen kinerja, dan yang keempat yaitu kepemimpinan dan kolaborasi tim. Untuk selanjutnya yaitu analisa kompetitor. Kami mengambil 5 brand untuk bahan evaluasi serta menganalisa kompetitor usaha yang serupa. Yang pertama yaitu brand Ginastal, dan yang kedua ada es teh Kampul, dan yang ketiga ada es teh Solo, yang keempat ada es teh Sultan, dan yang terakhir ada teh manis Jumbo Indonesia. Untuk supportnya kelimanya sudah support GoFood dan Kris. Dan untuk kelemahannya, Ginastal sendiri memiliki harga franchise yang cukup tinggi, dan yang kedua yaitu es teh Kampul, kelemahannya yaitu izin franchise yang sulit. Untuk kelemahan dari es teh Solo sendiri yaitu aturan SOP yang sulit, dan untuk kendala dari es teh Sultan sendiri yaitu harga ecer yang tinggi daripada yang lain, dan yang terakhir yaitu kelemahan dari teh manis Jumbo Indonesia belum memiliki nama brand yang cukup terkenal. Dan keunikan kami dibanding 5 brand tersebut yaitu yang pertama memiliki sertifikat halal serta izin usaha, dan yang kedua yaitu harga yang ramah di kantong pelajar, dan yang ketiga yaitu pelatihan MSDM, dan yang keempat yaitu menggunakan bunga telang sebagai ciri khas dari brand kami, dan yang terakhir yaitu aktif open tenant. Untuk analisa pelanggan, es teh Blue Tea akan mengincar seluruh golongan baik anak-anak, remaja maupun orang tua. Untuk karakteristiknya sendiri, anak-anak akan cenderung memilih varian jumbo karena lebih ekonomis. Untuk remaja akan mengutamakan rasa khas yang berbeda dari yang lain. Dan untuk orang tua akan cenderung memilih varian yang hangat. Untuk kebutuhan pelanggan sendiri, anak-anak akan menganggap Blue Tea sebagai penghilang dahaga, remaja akan juga sebagai penghilang dahaga, dan orang tua cenderung tidak akan menyukai varian es. Dan hal yang perlu diperhatikan, untuk anak-anak memberikan pelayanan agar anak puas dengan es teh Blue Tea. Untuk remaja tetap mempertahankan rasa dan kualitas. Untuk orang tua akan menyediakan varian teh hangat.
Untuk pemasok sendiri, kami akan bekerja sama dengan pemasok yang berada di wilayah Solo Raya, dan untuk keberadaan kompetitor sendiri, dikarenakan ini adalah bisnis ST yang dimana mudah ditemui kompetitor, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kualitas serta pelayanan yang kami berikan agar konsumen tidak pindah ke kompetitor yang lainnya. Untuk analisis lingkungan eksternal makro sendiri, yang pertama itu sosial budaya. Dikarenakan Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis yang panas, maka usaha ST diprediksi akan laris di pasaran. Dan untuk hukum politik sendiri, ST Beauty sendiri akan mendaftarkan bisnisnya ke NIB dan juga lembaga OSS. Dan untuk ekonomi, karena ST ini merupakan produk yang murah, maka daya beli dan permintaan akan tinggi. Dan untuk teknologi sendiri, ST Beauty akan menggunakan teknologi cup sealer, dan juga untuk media pembayaran akan menggunakan kris dan juga mendaftarkannya ke GoFood. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis SWOT. Untuk analisis SWOT sendiri yaitu ST Beauty akan memanfaatkan momentum saat musim kemarau dengan diselingi promo agar pelanggan memilih Beauty dibanding produk yang lainnya. Dan untuk analisis BO sendiri, ST dengan berbagai varian, rasa, serta original dan ditambah bunga telang dengan harga yang murah. Dan untuk analisis ST sendiri, ST Beauty akan dilengkapi dengan legalitas usaha dan adanya keunikan produk yang menggunakan bunga telang untuk membedakan dengan produk yang lainnya. Dan untuk analisis WT sendiri, ST Beauty akan terus mengembangkan produk dan menciptakan inovasi yang baru. Untuk segmentasi pasar, kami akan memilih tempat di koridor Gatsu, yang dimana koridor ini akan menjadi Malioboro-nya Solo, dan tempat ini dekat dengan Singosaren sebagai pusat pembelanjaan smartphone terbesar di Solo, maka tempat ini akan ramai setiap hari. Dan konsumen sendiri kami akan proyeksikan untuk usia 12-40 tahun, namun tidak menutup kemungkinan usia yang lain dikarenakan ST merupakan produk yang disukai seluruh kalangan. Dan untuk kondisi iklim Indonesia sendiri yang panas sangat cocok dengan produk ST. Untuk targeting sendiri, dikarenakan produk ST merupakan produk yang disukai oleh semua kalangan, maka kami tidak membedakan ras, suku, agama, dan budaya, maupun kelas ekonomi. Dan untuk usia sendiri, kami akan menargetkan usia 10-40 tahun. Baik, untuk positioning sendiri, ST Beauty akan memposisikan diri sebagai brand yang ramah lingkungan, dengan cara tidak menyediakan plastik untuk kemasan, namun digantikan dengan wadah yang tidak sekali pakai. Dan ST Beauty sendiri akan membedakan dengan kompetitor dengan menyediakan varian bunga telang sebagai ciri khas dari ST Beauty itu sendiri. Baik, untuk marketing strategi sendiri, kami akan mengambil strategi 7P, yaitu product, price, promotion, place, people, process, dan juga physical evidence. Produk yang kami jual yaitu produk ST dengan ciri khas bunga telang, dan untuk price, kami akan menyediakan ST original dengan harga Rp3.000 dan ST varian dengan harga Rp5.000. Dan untuk promotion, kami akan melakukan promosi melalui platform Instagram dan Facebook sebagai media pemasaran kami. Baik, untuk place sendiri, usaha Beauty ini akan bertempat di koridor Gatsu yang berada di Solo. Dan untuk people sendiri, kami akan menargetkan pelanggan yang berusia 10-40 tahun. Dan untuk proses sendiri, kami akan menetapkan SOP di mana setiap outlet harus menyediakan tempat sampah dengan bahan kardus maupun anyaman yang ramah lingkungan, dan setiap pegawai wajib mengucapkan sapa, senyum, dan ucapan terima kasih sebagai standar pelayanan. Untuk physical evidence sendiri, kami akan menjaga stand dan juga menata stand untuk menyediakan ruang gerak bagi pelanggan, dan kebersihan tempat menjadi prioritas bagi kami. Baik, untuk organisasi dan manajemen, kami akan membaginya menjadi 5 bagian. Yang pertama itu CEO, dan yang kedua ada manajer, dan yang ketiga yaitu ada bagian operasional dan marketing, dan yang keempat ada bagian keuangan dan personalia, dan yang terakhir ada karyawan. Baik, untuk posisi CEO sendiri akan ditugaskan kepada saya sendiri dengan job desk memimpin dan mengarahkan keseluruhan strategi perusahaan. Dan yang kedua yaitu membuat keputusan strategis, dan yang ketiga yaitu menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan utama, dan yang keempat yaitu mengawasi kinerja eksekutif. Dan untuk selanjutnya yaitu bagian operasional akan ditugaskan kepada Mbak Putri Sekarapsari dengan job desk mengelola operasi sehari-hari perusahaan, dan yang kedua yaitu memastikan efisiensi operasional dan kualitas produk, dan yang ketiga yaitu mengembangkan dan menerapkan prosedur operasional standar, dan yang keempat yaitu mengawasi tim produksi dan memastikan kepatuhan terhadap keselamatan dan kesehatan. Baik, untuk posisi manajer keuangan sendiri akan ditugaskan kepada Mbak Nurulia Rohmiatun dengan job desk yang pertama yaitu mengelola keuangan perusahaan, dan yang kedua yaitu menyusun laporan keuangan,
Yang ketiga yaitu menganalisis kinerja keuangan serta merekomendasikan untuk meningkatkan profitabilitas. Yang keempat yaitu mengelola hubungan dengan bank dan lembaga keuangan yang lain. Yang kelima yaitu memastikan kepatuhan terhadap pajak dan regulasi keuangan. Dan untuk posisi manajer marketing akan ditugaskan kepada Mbak Laili Munfiah Korea dengan job desk. Yang pertama yaitu merancang dan melaksanakan strategi pemasaran untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan. Dan yang kedua itu mengelola media pemasaran. Dan yang ketiga yaitu melakukan riset pasar. Yang terakhir yaitu mengawasi tim pemasaran dan memastikan pencapaian target pemasaran. Baik, untuk bagian manajer personalia sendiri akan ditugaskan kepada Mas Mamat Adi Brata dengan job desk yang pertama yaitu mengelola rekrutmen, dan yang kedua yaitu mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur SDM, dan yang ketiga yaitu menyusun program pelatihan, dan yang keempat yaitu menangani manajemen kinerja, dan yang kelima yaitu memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Dan untuk bagian karyawan sendiri memiliki job desk membuka dan menyiapkan stand es, dan yang kedua itu menyambat pelanggan dengan ramah serta standar operasional produksi yang lainnya, dan yang ketiga menerima pembayaran dari pelanggan, mengelola kasir dan memastikan ketersediaan kembalian, dan yang keempat yaitu memantau persediaan bahan baku dan melaporkan kebutuhan restock kepada atasan. Dan untuk aspek produksi sendiri, ST Beauty ini untuk proses penyajian dari ST original sendiri dapat disimak seperti yang terlampir di PPT. Dan berikut adalah proses dari penyajian ST bunga telang. Berikut adalah proses penyajian dari es red velvet. Berikut merupakan proses penyajian dari es cappuccino. Dan berikut merupakan proses penyajian dari es coklat. Baik, untuk cara pengemasan sendiri, yang pertama yaitu buat es sesuai pesanan dan wadahkan di cup yang telah tersedia. Dan yang kedua yaitu press menggunakan alat press yang telah disediakan. Dan yang ketiga yaitu menawarkan tas kecil atau pot seharga 1.000 sebagai pengganti plastik. Sebelum membuka kedai, kami akan melakukan checking quality terhadap kualitas rasa dari teh itu sendiri dan juga bahan-bahan yang lain seperti gula cair. Dan untuk ukuran kemasan sendiri, kami akan menggunakan kemasan dengan ukuran 500 ml, dan teknologi yang digunakan yaitu mesin press dan juga electric water boiler yang dapat digunakan untuk menampung air panas. Baik, untuk jasa penyuluhan sendiri, kami akan bekerja sama dengan perusahaan es batu yang berada di wilayah Solo. Dan untuk perencanaan sendiri, kami rencana akan menjual 150 cup per hari, dan juga kami akan menggunakan bantuan karyawan sebanyak 2 orang dengan 2 shift. Untuk rencana keuangan, yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost dengan total Rp70.843.500. Dan yang kedua ada biaya variabel atau variable cost dengan total per bulannya yaitu Rp20.987.500, dan total per tahunnya yaitu Rp251.850.000. Untuk total pengeluaran sendiri yaitu Rp329.693.500, dan untuk laba kotornya yaitu senilai Rp468 juta. Baik, untuk laba usaha bersihnya kami akan memproyeksikan nilai sebesar Rp138.306.500 per tahunnya. Dan untuk nilai BEP dalam unitnya yaitu sebesar 20.584 unit, dan untuk BEP dalam rupiahnya yaitu sebesar Rp478.837.294. Baik, untuk payback periodnya yaitu kami akan menargetkan usaha ini akan balik modal dalam waktu 7 bulan, dan untuk return of investmentnya yaitu dengan nilai 41,59%, dan untuk benefit cost rasionya yaitu sebesar 1,42, yang dimana angka ini lebih besar dari 1 sehingga usaha ini layak untuk dijalankan. Baik, untuk key partnernya sendiri yaitu supplier bahan pokok dan investor, dan key activitiesnya itu penjualan es teh dengan berbagai varian, dan yang paling unik adalah es teh bunga telang, dan yang kedua yaitu adanya event promosi, dan yang ketiga yaitu pembuatan katalog es teh. Dan untuk key resource-nya yaitu yang pertama karyawan dan tim inti, yang kedua cita rasa khas bunga telang, dan yang ketiga kemasan ramah lingkungan. Untuk value proposition-nya yaitu yang pertama cita rasa yang unik dengan menggunakan bunga telang, dan yang kedua kemasan yang menarik, dan yang ketiga yaitu ramah lingkungan. Dan untuk customer relationship-nya yaitu yang pertama pelayanan ramah, cepat dan memberikan kepuasan kepada konsumen, dan yang kedua adanya diskon dan promosi, dan yang ketiga yaitu aktif dalam konten. Dan untuk channel sendiri yang pertama yaitu media sosial, dan yang kedua brosur, yang ketiga ada endorsement, dan yang kedua ada e-commerce. Untuk customer segment-nya yang pertama yaitu semua kalangan usia, dan yang kedua yaitu pecinta bunga telang, dan yang ketiga yaitu Gen Z.
Dan yang ketiga ya, yang selanjutnya ada cost structure. Yang pertama yaitu pembelian bahan baku dan peralatan produk teh. Yang kedua yaitu biaya packaging, dan yang ketiga karyawan gaji, dan yang keempat ada promosi, dan yang kelima event. Dan yang selanjutnya ada revenue stream. Yang pertama itu penjualan online dan offline, dan yang kedua yaitu pembayaran sewa dan pendapatan royalti cabang. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.